Itu saya berasa kehilangan tenaga. Terjadi keterlibatannya betul, tapi bukan merupakan tindak pidana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang yang sempat viral beberapa bulan lalu, yang kemudian cukup dibantu oleh netizen untuk memperjuangkan keadilan di Kabupaten Cirebon. Sudah hadir Ibu Nur Hayati. Selamat pagi, Pak. Pagi. Di sebelahnya ada pengacaranya, Betul. Bapak Waswin Janata. Selamat pagi Mas Win. Selamat pagi, Mas. Bu Nur Hayati, sebelum kita ngomongin soal kasus ini ya, kan beberapa bulan lalu saat surat penghentian penyidikan itu turun dari Mabes Polri juga sudah mengatakan bahwa Bu Nur sekarang boleh beraktivitas seperti biasa gitu. Betul. Nah, apa itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Nur? Apakah sudah beraktivitas seperti biasa atau masih ada bayang-bayang ketakutan untuk kasus ini dibuka lagi? Kebetulan pada saat Barreskrim menyatakan saya bisa beraktivitas gitu, Pak. Saya itu masih dalam keadaan isoman. Jadi sementara saya belum beraktivitas. Cuman pada saat kabar kasus saya dihentikan, saya baru baca lintas dari media. Sedangkan untuk surat resmi baik itu dari kepolisian maupun dari kejaksaan pada saat itu, saya masih agak sedikit ragu apakah iya gitu loh, Pak. Apakah benar gitu? Apakah benar, cuman alhamdulillah dan ternyata pada tanggal 1 Maret saya terima surat dari kejaksaan. Kebetulan waktu itu juga didampingi sama Pak Win untuk penerimaan surat tersebut. Jadi tanggal berapa Pak Win terima itu? Tanggal 1 ya? 1 malam. Tanggal 1 bulan Maret. Bulan Maret. Iya. Sekitar pukul 10 malam lebih. Terima suratnya. Betul. Di mana itu? Di rumah kakak. Tapi proses seharian kita zoom, kita ikut gelar Zoom dengan siapa, Mas Win? dengan kepolisian sama kejaksaan. Jakarta. Ya. Jadi sebelumnya ada zoom dulu ya. Betul. Zoom ya. Betul. Sebelumnya juga kita beberapa kali ada pertemuan dengan Polres, kita sampaikan alasan dan sebagainya, bukti-bukti dan sebagainya. Iya. Nah, sampai sekarang sudah beraktivitas seperti biasa belum? Bu Nur? Sudah alhamdulillah. Tanggal 1 saya terima, waktu itu hari Selasa kalau nggak salah. Hari Senin depannya saya sudah mulai beraktivitas di desa. Ngapain aja tuh di desa? Kalau Masih bendahara di Pemdes. Kalau untuk kebetulan di desa itu kan Pak Kuwunya baru ya, Pak. Iya. Baru pemilihan di November kemarin. Dan kemungkinan juga kan ada Pergantian. maksud penandatanganan SK karena kan saya masih ter-SK kan dengan Pak Kuwu yang lama ya. Nah, jadi untuk saya pribadi dan teman-teman yang lainnya itu belum menerima SK gitu. Nanti diposisikan di mananya masih belum tahu. Cuma kalau untuk saya pribadi, kalaupun toh nanti saya ditempatkan di mana saja atau tidak di bendahara lagi, itu kan tidak menjadi hal yang harus di ini ya, Pak. Iya, tidak ngotot lah ya. Tidak ngotot.
yang penting bagi saya dimanapun posisi, yang terpenting adalah pelayanan kita di masyarakat. Tapi masih jadi orang desa, maksudnya aparat desa gitu. Ya, masih. Nah, apa namanya, selain di desa, selain jadi aparat desa, sebetulnya apa lagi sih aktivitasnya Ibu Nur ini? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Usahanya apa? Usahanya nggak ada, ibu rumah tangga aja. Bukannya itu bikin hijauan itu ya? Oh, itu kakak. Catering. Kakak, iya. Tapi membantu ya? Bantu aja. Ya maksudnya masih ada nggak sih bayang-bayang akan dibuka lagi gitu? Wallahu alam. Ini kan kubunya di media yang terakhir di berita juga sudah mengancam-ancam lah akan menyeret lagi nama Nur Hayati dalam kasus pemerintah desa tersebut. Setiap orang itu kan termasuk Pak Kuwu punya pembelaan ya Pak. Iya. Adapun saya juga pernah baca statementnya di media, itu kan hak beliau gitu kan. Untuk saya dan teman-teman perangkat desa khususnya ataupun yang terkait yang menjadi saksi dalam kasusnya Pak Kuwu, itu nanti bagaimana kita pembuktian di dalam persidangan, itu saja. Tapi sebetulnya udah siap jika itu akan diungkit lagi oleh Kuwu. Saya siap karena untuk tanda terima ataupun dokumentasi dari uang yang diambil Pak Kuwu ke saya ataupun ke KAUR kasih yang lainnya itu ada. Gitu. Oke, kita coba kembali ke belakang. Awalnya seperti apa sih Bu Nur sampai Kuwu itu kemudian dilaporkan? Awalnya dari kejanggalan yang saya tangkap di pemerintah desa ya Pak, karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak direalisasikan oleh Pak Kuwu. Contohnya BUMDes, terus fisiknya, terutama fisik itu terlalu banyak gitu kan. Nah terus Pak Kuwu juga nggak bisa diingetin, nggak bisa dikasih arahan baik dari pihak manapun. Beliau bahasanya itu yang sering dia sebutkan ke saya itu, saya Kuwunya, saya yang bertanggung jawab, pokoknya mau dilaksanakan kapanpun itu terserah saya, gitu kan. Terus karena Pak Kuwu ini udah nggak bisa direm, ya saya baik lisan maupun tertulis saya ajukan ke BPD. Saya mengadu lah, keluh kesah ke BPD gitu kan. Barangkali BPD bisa bisa mengerem tindakannya Pak Kuwu gitu kan. Tapi memang BPD juga gagal dalam artian menasehati Pak Kuwu ya Pak ya. BPD juga nggak gagal gitu. Jadi saya, BPD dan ada lagi dari masyarakat itu membuat satu konsep untuk melaporkan ke kepolisian. Di mana pelapor ini? Di Polres Cirebon Kota. Ciko ya? Iya. Nah untuk pemirsa podcast ini yang mungkin dari luar Cirebon yang tidak tahu apa itu Kuwu dan BPD, anak Kuwu itu kepala desa di Cirebon. Soalnya di daerah lain juga nama-namanya lain, bukan Kuwu tapi ada nama lain. Lurah, kemudian Kades. Di Sulawesi juga namanya beda-beda. Nah BPD itu legislatifnya tingkat desa lah ya. Jadi ketika Pak Kuwu ini susah diingatkan, maka melapor ke BPD kemudian bikin konsep laporan ke Cirebon Kota, Polres Cirebon Kota. Betul. Nah setelah itu tindakannya apa, dari berapa lama itu
ketika melapor sampai kemudian Hampir 2 tahun. cukup lama juga ya? Cukup lama. Pelaporan itu di Maret 2020 dan kasus ini mulai mencuat itu di 2021. Ya. Sampai di Desember tanggal 2 saya terima surat itu untuk penetapan tersangka saya. Saya nggak berasa disambar petir di siang hari ya kan. Pada saat saya terima saya mau nangis gitu kan, cuman saya masih tahan di situ kan, saya masih tahan. Cuman pas nyampe rumah saya udah nggak bisa lagi mendung air mata saya gitu loh. Nangis. Ya nangis di kakak saya. Nah pas itu dari tanggal 3 sampai Februari minggu pertama itu rasanya tuh terlalu berat buat saya. Sampai dirawat ya. Saya awalnya memang mungkin asupan saya kurang karena nggak nafsu makan kali ya, nggak nafsu makan. Pikiran saya juga jalan karena saya harus menghadapi proses ini kan. Terus dini hari Rabu itu saya makasih Pak. Dini hari Rabu itu saya berasa kehilangan tenaga. Awalnya saya hanya minta infus gitu kan. Saya sempat telepon bidan desa dan beliau juga, oh iya Mbak siap, tapi saya beli alatnya dulu. Saya berpikir kan kalau beli alat berarti nunggu apotek buka dong gitu kan. Di situ saya ngerasa nggak sanggup gitu kan. Saya ngerasa nggak sanggup dan saya minta kakak saya untuk nganter saya ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit saya dinyatakan harus dirawat dan harus kalau dirawat itu kan harus melalui swab dulu. Ternyata hasil dari swab itu reaktif dan saya harus di PCR, ternyata hasilnya positif dan saya harus dilarikan ke ruang isolasi gitu. Berapa lama di situ? Di situ saya 5 hari diisolasi dan hari ke-5 itu saya pulang dan isolasi mandiri. Nah, apa sih yang membuat Ibu Nur begitu shock gitu ketika dijadikan tersangka gitu? Apa yang dipikirkan oleh Bu Nur pertama kali? Sedikit pun saya nggak terlintas ya Pak, karena saya berpikir dari awal sampai kalau nggak salah itu Agustus, saya masih ngasih data sama penyidik, ya kan? Dan saya juga sempat ke penyidik itu, Pak kalau mau minta data lagi gotong aja lah lemarinya, kata saya gitu. Lemari di kantor karena saya ngerasa udah nggak sanggup gitu kan. Kepala saya udah kayak asap tuh, udah ngebul ya, udah banyak di kepala saya. Beliau bilang sabar ya, kata, dikit lagi aja gitu kan, sedikit lagi aja. Jadi saya tetap tahan sampai selesai waktu itu. Cuma saya lupa tanggalnya, cuma 2 hari. 2 hari itu berturut-turut saya sempat mengungkapkan mungkin capek saya sudah keluar untuk ngasih udah habis lah. Sudah habis gitu kan. Kalau untuk berpikir lagi juga kayak udah ngeblank gitu. Jadi sebaiknya angkat aja lemarinya ya. Betul. Biar nggak bolak-balik ke Iya betul, saya sempat mengungkapkan kayak gitu. Kalau mau minta data lagi, mau minta dokumen lagi yang dibutuhkan gitu, sudahlah saya angkat aja gitu kan, lemari yang ada di desa gitu kan. Gitu. Ya udah, berarti sekarang sudah ini ya, udah rasa lega ketika menerima surat dari kejaksaan tuh? SKP 2 ya Pak? SKP 2. Surat apa Mas Win? Surat pemberhentian perkara. Pemberhentian perkara ya. Iya. Nah, ketetapan pemberhentian perkara. Mas Win melihat apa sampai kemudian
penyidikan ini dihentikan? Menurut Mas Win itu apa? Ya, yang jelas begini bahwa Kepolisian dan Kejaksaan Agung, terutama Bareskrim dan Kejaksaan Agung itu kemudian merespon apa yang menjadi kegelisahan kami yang kami sampaikan. Karena memang ada beberapa hal yang terlewat menurut saya secara hukum. Jadi ketika kami berdialog, berkomunikasi dengan Pak Kapolres, kami minta kita ingin menyampaikan apa yang menjadi keberatan kami. Yang awalnya tadinya kami mau ngajuin pra-peradilan, tapi kalau dalam ruang lingkup KUHAP itu kan memang ada pembatasan ruang lingkup ya di KUHAP, meskipun ada perluasan dari edaran Mahkamah Agung. Tapi kami coba dulu, kami berjuang dulu, kemudian kita sampaikan ke Kapolres yang sebelumnya juga sudah ke Polda, tapi hasil gelar perkara di Polda tetap sama, ingin tetap menetapkan Bu Nur Hayati sebagai tersangka. Tapi kemudian ketika kami dikasih kesempatan untuk komunikasi, kami sampaikan ada beberapa hal yang terlewat. Contohnya adalah surat yang secara tertulis ditandatangani oleh Bu Nur Hayati tentang pelaporannya itu ke BPD. Jadi perdebatannya adalah siapa pelapor itu? Yang ke Polres ya? Ya, siapa pelapor itu? Tapi kalau di KUHAP pasal 1 ayat 24 itu kan pelapor itu adalah seseorang yang mengadukan suatu peristiwa kepada lembaga yang berwenang. Nah, berwenang dalam konteks ini tadi dijelaskan oleh Mas Anu kan bahwa di pemerintahan desa ya, legislasi. Pemerintahan desa itu kan ada dua unsur. Sebetulnya BPD itu bukan lembaga kalau ngelihat dari sisi pemerintahan. Kayak legislatif di kabupaten, DPRD dengan Pemkab itu ya satu pemerintah. Jadi sudah betul yang dilakukan Bu Nur Hayati itu, dia melaporkan ke BPD agar ditegur, agar ditindaklanjuti. Namun kemudian BPD ini sudah beberapa kali menegur. Yang ada itu kekerasan fisik. Pengancaman maksudnya? Bukan, sampai orang BPD yang nemenin itu sempat dikeroyok. Ada videonya juga, ada buktinya juga. Makanya kemudian kami berusaha untuk mengajukan ke LPSK, perlindungan saksi dan korban, dan penting keselamatan Bu Nur Hayati itu. Kenapa kemudian ke Polres itu oleh BPD nama beliau disembunyikan. Jadi lapor di Polres itu atas nama BPD dengan kop BPD, tapi yang membuat Bu Nur Hayati. Dengan dilengkapi alat bukti itu. Dan itu juga yang membuat ada statement dari kepolisian bahwa yang melapor bukan Ibu Nur Hayati. Yang melapor LP itu bukan Bu Nur Hayati, tapi yang membuat laporan secara fakta material Bu Nur Hayati. Sebelumnya diikuti dengan data laporan tertulis. Dan laporan tertulis itu sudah disampaikan ke penyidik dan ada di penyidik yang aslinya juga. Tidak sekali laporannya Bu Nur Hayati ke BPD itu. Jadi di Januari kemudian di Oktober 2 kali. Setiap ada penerimaan uang, ada apa. Beliau ini tertib sekali ketika kami cek berkas, tidak cuman tanda tangan kwitansi penyerahan, disaksikan Babinsa, kepolisian dan sebagainya. Makanya gini, bahwa betul sangat terbantu sekali Bu Nur Hayati ini dengan viralnya, dengan dibantu teman-teman media. Ini menurut saya kemenangan media ya, kemenangan media. Di samping kemudian kami harus membuktikan fakta material. Polisi, jaksa tidak mungkin semudah itu kemudian mencabut ini soal integritas gitu. Ketika dicek soal katakanlah ancaman-ancaman seperti gratifikasi itu, kami sudah cek juga. Saya juga nggak mau konyol, saya cek semua teman-teman saksi, kami minta keterangan, memang tidak ditemukan adanya gratifikasi. Jadi sampai detik ini, alhamdulillah ya, Bu Nur Hayati itu udah nerima surat dari LPSK juga bahwa permohonannya, perlindungannya dikabulkan. Maka sebetulnya hari ini beliau ini masih dalam program perlindungan sampai nanti menyerah jadi saksi. Terus kemudian tanggal 17 kemarin Maret
Alhamdulillah Bu Nur Hayati dapat surat, BPD dan Bu Nur Hayati dapat surat dari Kejaksaan Agung Untuk surat ucapan terima kasih atas pelaporan. Karena tanpa Bu Nur Hayati mengungkap, ya tidak mungkin ini terjadi perkara. Gitu. Oke. Ini juga menjadi pelajaran bagi bendahara di setiap desa lah ya untuk Betul. tertib administrasi. Betul. Karena dari pengamatan saya di desa-desa itu lemah posisi bendahara ini karena dikuasai oleh kepala desa. Iya. Betul. Nah ada juga Mas Win yang bilang meragukan supremasi hukum ini karena kalah oleh netizen. Enggak, kalau saya tetap berpendapat tidak. Andai kata mereka bisa membuktikan adanya gratifikasi Rp1, beliau sudah dibully. Sudah mati kita ini secara karakter ini. Iya. Tidak mungkin mereka sudah dicari dulu, sudah ditelusuri dulu, Pak. Sudah ditelusuri. Dan faktanya memang alhamdulillah memang. Jadi bukan mengada-ada. Jadi ya tapi boleh sajalah keterangan tersangka, keterangan terdakwa ini ngait-ngaitkan, tapi kan harus dibuktikan. Kalau tidak jadi keterangan palsu gitu. Iya, dalam waktu ramainya netizen menyuarakan keadilan untuk Ibu Nur Hayati, di sisi lain juga ada nih kelompok yang mendukung polisi untuk mengungkap kasus ini. Ya, justru apa yang dilakukan Bu Nur Hayati dan saya sampaikan ke Pak Kapolres. Kami ini cinta dengan polisi, justru kami ingin menunjukkan integritas polisi. Kalau salah ngakuin salah, saya salut sama Kabareskrim. Dia langsung ketika habis gelar perkara, semua bukti di ini, dia langsung menyatakan ini ada kelalaian, ada hal yang kelewat. Sekarang begini, saya sampaikan begini, apakah kemudian penemuan hukum itu hanya boleh dilakukan oleh hakim saja? Iya. Kalau alasannya begini kan, bahwa kami sudah sesuai prosedur, minimal 2 alat bukti. Iya, syarat undang-undang itu minimal 2 alat bukti. Kalau kemudian ditemukan bukti ketiga, bukti keempat, bukti kelima, saya sering mencontohkan begini. Suatu saat misalkan saya lewat depan rumah Mas Iing, rumahnya ada gerbangnya, dikunci, digembok, saya lewat, tiba-tiba saya lompat rumah Mas Iing, masuk halaman orang tanpa izin, pidana tidak? Bisa pidana. Kemudian saya pecah kaca rumah Mas Iing, pidana lagi tidak? Lebih pidana lagi. Saya masuk, kemudian saya bawa suara tangisan anak kecil itu keluar. Ternyata ketika saya lewat itu ada api di atas. Ya. Saya paham. Bukti 1, bukti 2, pidana semua. Tapi dalam hukum ada dulmate khaid, tujuan. Ini yang menjadi penting dan ini saya sampaikan pada saat kami gelar dengan polisi, dengan Pak Kapolres. Ada bukti yang belum dimasukkan dalam gelar, yaitu bukti laporan tertulisnya beliau. Ini bentuk etiket baik sejak awal. Setiap proses-prosesnya itu beliau menyampaikan ke BPD. Ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai etiket baik. Kalau dalam bahasa Belandanya itu ada istilah de kwade de trouw gitu. Nah, unsur etiket baik inilah yang harus seperti kira-kira contoh tadi, saya akan dilaporkan pidana atau Mas Iing terima kasih ke saya kira-kira. Itu juga yang menjadi tadi bilang Kejaksaan Agung dan Polri mengundang ini untuk ucapan terima kasih. Betul, karena memang betul faktanya kemudian ditelusuri tidak ada unsur gratifikasi, beliau tidak menikmati, bahwa kan debatable-nya begini, pada waktu itu penetapan tersangka berdasarkan pasal 55 turut serta. Jangan lupa sebelum pasal 55 itu ada pasal 51. Beliau melaksanakan perintah jabatan. Dimaksud keterlibatan beliau itu melaksanakan jabatan atas perintah kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran tertingginya adalah KUU atau kepala desa. Beliau pasti terlibat karena uang masuk harus pencairan. Tapi beliau sudah sesuai tupoksi. Dari beliau ditransfer ke kaur-kasi yang lain. Baru kemudian dilakukan penyerahan, tidak dengan unsur sembunyi, ngumpet atau mendapatkan sesuatu. Nah itu bisa dibuktikan gitu. Makanya teman-teman penyidik sudah mencari sejauh itu sebetulnya gitu.
dan faktanya tidak ada gitu. Dan sesuai tadi asas hukum tadi, ya tidak layak orang dengan tujuan baik. Tapi jadi gini, bahwa peristiwanya betul terjadi, keterlibatannya betul, tapi bukan merupakan tindak pidana karena tidak ada unsur kesengajaan untuk merugikan. Nah, bentuk pencegahannya sudah melaporkan kepada pihak berwenang. Berwenangnya itu ya BPD itu. Iya. Gitu. Dan sudah ke itu ya yang tadi bilang ucapan terima kasih sudah datang? Sudah. Suratnya sudah saya terima. Langsung atau dikirim? Dikirim. Oh, Dikirim. Karena dari Kejaksaan Agung. Itu redaksinya gimana? Intinya riwayat si ucapan terima kasih kepada BPD Citemu dan Bu Nur Hayati karena telah melaporkan tentang tindak pidana korupsi. Dan kalau nggak salah ada imbalan untuk Nah, kalau sesuai kepres sih mestinya ada ya. Ada, cuman kalau nggak salah ada syarat itu kerugian negara berapa gitu kan. Gitu. Tapi sesungguhnya mestinya ya syukur alhamdulillah kalau ada gitu kan. Tapi belum ada tanda-tanda ya kalau mau dapat gitu ya. Belum. Ada ya. Belum, cuman warga di Citemu itu sudah geger. Udah ramai gitu. Sudah ramai. Mau minta sawer gitu ya. Sudah Oh geger. keren itu, malah pada curah warganya. Iya, curah, ya. Saking bersyukurnya. Nah ini Mas Win, soal ancaman dari kubunya yang akan mengungkap soal keterlibatan Ibu Nur di pengadilan itu seperti apa Mas Win? Bagi saya itu isapan jempol lah ya. Isapan jempol ya? Isapan jempol lah. Apalagi kemudian menyampaikan bahwa dia ingin mengajukan justice kolaborator. Kayaknya nggak pernah baca SEMA deh ya. Surat edaran Mahkamah Agung itu jelas. Oh, gitu. JC itu tidak boleh pelaku utama. Tidak mungkin itu dilakukan kan gitu. Nah, bisa jadi kita nggak tahu kan, kita nggak tahu yang dimaksud ingin membongkar itu terhadap siapa. Beliau itu terlapor utama dan jabatan tertinggi di desa, kuasa pengguna anggaran itu kepala desa. Dan akan menyeret lagi Ibu Nur Hayati gimana? Ya, Katanya. ya bagi saya tidak ada kekhawatiran untuk itu sama sekali, sama sekali. Dan Bu Nur Hayati sudah siap. Kamu udah pelajari, cek bukti, alat bukti, saksi, Sudah semua ya? sudah semua. Dan jangan kira aparat kita, polisi, jaksa itu bodoh lah, jangan begitulah gitu. Kalau memang mungkin, ya itu sudah terjadi, gitu. Nah yang bilang itu kan pengacaranya si Kubu ini Ya, yang akan menyeret kembali nama Ibu Nur Hayati Ya. untuk kasus ini. Tapi saya dengar terakhir katanya pengacara ini malah mengundurkan diri di sidang pertama. ya bisa dimaknai sebagai apalah. Wong sidang pertama kami dengar juga tidak ada menunggu penasihat hukum, tidak datang. Berarti ditunda dah. Ya ditunda. Setahu kami ditunda. Kalau tidak salah klausulnya penunjukan kuasa penunjukan hukum. kuasa. Dari nol lagi berarti itu. Tanggal Oh mestinya gitu. 28. Karena memang harusnya kan kalau sidang pertama agenda itu kan pembacaan dakwaan ya. Kalau saya ngira sih ya justru kalau pertanyaannya ada yang bilang ini kekuatan netizen, kemudian hukum tidak adil, mengurangi ketegasan aparat, sangat salah besar. Hari ini justru Bu Nur Hayati sedang bantu kepolisian, bantu kejaksaan, bantu penegak hukum. iya, mengoreksi juga ya. Koreksi juga, dan ini jadi begini Mas. Bayangkan kalau setiap seperti tadi contoh ya, ada dengan alasan minimal 2 alat bukti. Bisa jadi Nur Hayati yang lain di luar sana itu banyak sekali. Yang dengan kasus yang sama dengan minimal 2 alat bukti tapi tujuannya adalah baik. Bahwa peristiwanya betul terjadi, tapi belum tentu peristiwa itu merupakan tindak pidana. Memang sih semua harus dibuktikan di pengadilan. Celakanya kan proses pengadilan kita asasnya murah, cepat, sederhana ini kan nggak sesuai dengan faktanya. Lama, banyak biaya, sini Bandung misalkan, bolak-balik sidang dan sebagainya, nggak sederhana.
Jadi mestinya ini jadi presiden juga. Kapolri mestinya mengeluarkan skep, surat keputusan ketika terjadi. Kan sebelumnya pernah Mas, yang di Bekasi, yang waktu anak mau dijambret tuh atau dirampok, kemudian dia membela diri sampai terbunuh kan? Iya. Kan itu juga begitu, sudah ditetapkan tersangka gitu. Orang Madura kalau nggak salah. Ya, artinya apa? Artinya bahwa mungkin KUHAP-nya butuh direvisi, baik soal perluasan pra-peradilan, baik bahkan ketika kemudian kemarin ini kasusnya Bu Nur Hayati kan masih di tengah-tengah, Mas. Sudah dilimpahkan tapi belum penyerahan barang bukti dan berkas. Jadi masih tolah-toleh ini, masih di tengah-tengah gitu. Masih di pingpong ya? Masih bingung gitu. Makanya kemudian kita Zoom meeting, kita beberapa kali diskusi, kemudian apa landasan hukumnya gitu. Dibilang masih punya polisi, tapi secara ini sudah diserahkan. Dibilang di kejaksaan, tapi belum semua Bukti ke sana. bukti dan tersangka diserahkan gitu. Maka akhirnya ya harus dilengkapi dulu, diserahkan dulu, baru ditetapkan gitu. Tapi yang mengeluarkan surat penghentian itu kan kejaksaan akhirnya. Kejaksaan, dan kebetulan saya sendiri yang langsung juga menandatangani, saya terus yang koordinasi juga kebetulan mendampingi Bu Nur Hayati. Nah ini ada yang terlewat. Soal hubungan dengan Mahfud MD bagaimana ceritanya Mas? Jadi begini, memang Bu Nur Hayati ini kan berkirim surat ini kemana-mana semua, ke Menko Polhukam, ke Kejaksaan Agung, ke Mabes Polri dan semuanya. Jadi setelah kemudian kasus ini viral, mungkin banyak masukan juga ke beliau. Akhirnya kita juga dari teman-teman IKUII juga, LBH IKUII, LKBH IKUII juga berusaha menyampaikan ke beliau gitu. Kemudian direspon sama beliau gitu. Maka setelah beliau juga koordinasi, kemudian setelah mendengar hasil gelar perkara di Bareskrim dengan kejaksaan, ya alhamdulillah kemudian atensi beliau dari hasil itu beliau menyampaikan bahwa ini kasus tidak dilanjut, tapi sudah berdasarkan gelar perkara gitu, sudah metode hukumnya tetap dilakukan. Kalau kemudian teman-teman kepolisian dan kejaksaan itu tidak yakin atau menemukan bukti lain keterlibatan Bu Nur Hayati, saya rasa itu juga nggak akan dikabulkan. Iya. Gitu. Jadi apa memo yang diberikan oleh Pak Mahfud untuk penegak hukum? Maksudnya apa yang yang diinginkan Pak Mahfud dalam proses ini gitu? Ya sebetulnya beliau mendorong untuk bahwa ya harus dilakukan gelar perkara yang proporsional dan objektif gitu. Apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan Bu Nur Hayati melalui kuasa hukumnya itu kemudian diperhatikan gitu. Dan itu memang kebetulan ditangkap penuh lah ya sama Kabar Eskrim Pak Agus, itu luar biasa. Saya rasa ketika beliau setelah gelar perkara menemukan bukti-bukti yang kami sampaikan juga, kemudian hasilnya diputuskan dihentikan gitu. Tapi atas masukan juga dari Pak Mahfud atau bagaimana? Banyak dorongan sih. Banyak dorongan. Dari Komisi 3 juga, saya juga menyampaikan, kita mendorong lewat Komisi 3. Sebelum ke Pak Mahfud sebetulnya kita ke Komisi 3. Ya, Komisi 3 itu ada Ibu siapa yang dari Nasdem, lupa ya, yang bikin statement bahwa memperjuangkan Ibu Nur Hayati waktu itu. Kami koordinasi langsung ke Kang Cucun kebetulan. Kebetulan beliau langsung menyampaikan ke Kapolri dan Kabar Eskrim. Terus ada respon gitu, ditarik perkaranya yang tadinya di Polda juga digelar perkara kan, tapi saya belum yakin bahwa berkas kami itu yang sudah ada di penyidik itu disertakan gitu. Belum disertakan waktu itu. Masih tertinggal ya? Masih tertinggal. Nah, dalam sidang nanti kemungkinan Ibu Nur Hayati menjadi saksi itu bagaimana? Pasti jadi saksi. Pasti jadi saksi. Bedanya apa dengan saksi yang lain gitu, Mas Win? Ya beliau saksi mahkota ya. Karena beliau yang tahu aliran dana gitu kan, anggaran dari proses pencairan, kemudian diserahkan perintahnya apa. Itu. Ini kan dari awal tersangka kemudian sekarang menjadi saksi gitu.
Nanti perlakuannya bagaimana? Sebelumnya kan saksi dulu beliau. Ya saksi Saksi kemudian dulu, tersangka. tiba-tiba jadi tersangka gitu. Nah sekarang di pengadilan akan jadi saksi Kemudian lagi. jadi saksi lagi. Nah apa bedanya atau perlakuan apa yang beda dengan saksi lain, Mas Win? Beliau masih dalam program perlindungan LPSK, Saksi, Ya. perlindungan saksi. perlindungan saksi, sampai mungkin selesai perkara ya. Berarti apa ya? Tidak bisa diganggu gugat lagi ya? Ya, bahwa fakta persidangan ya karena belum ya kita nggak bisa mengira-ngira ya. Tapi kalau sampai hari ini kan gini, BAP itu kan menjadi acuan, kemudian jaksa itu membuat tuntutan ya. Artinya selama itu tidak ya berarti belum dan kami yakin tidak. Kami yakin tidak. Oke, Bu Nur, sekarang apa lagi aktivitasnya sambil menunggu mungkin dipanggil sebagai saksi Sekarang di desa, Pak. di desa aja? Di desa. Berarti masih dilibatkan dalam soal anggaran, penerimaan anggaran ini di desa? Masih sedikit. sedikit. Tapi bagaimana respon kubu yang sekarang, yang terpilih sekarang dengan kasus ini? Apakah lebih hati-hati atau mungkin biasa aja? Mungkin juga beliau akan lebih hati-hati untuk kedepannya ya Pak ya, Iya. karena mungkin Pak Kuwu juga nggak mau masalah yang kemarin itu terulang. Bagi kami perangkat desa juga tidak mau sama sekali hal yang kemarin itu sampai terulang. Kan di rumah Bu Nur Hayati itu selalu ramai gitu. Yang datang itu siapa aja sih Bu Nur? Kebanyakan mungkin dari aparat desa, teman-teman, dari media. Ngaji. Hah? Kalau yang jelasnya setiap hari orang ngaji itu kan rame, ya kan. Sebelahnya musola. Terus terakhir itu kemarin kita kedatangan tamu dari Jakarta. Beliau itu tadinya di KPK. KPK. Apa tujuannya itu? Mas Vin tahu nggak tujuannya? Oh, mensupport aja. Support. Teman-teman yang kemarin tereliminir itu loh. Oh, iya. Jadi pada datang kasih support ke beliau. Berarti anak buahnya Novel Baswedan ya? Iya. Ya siapa tahu mungkin ada rencana selanjutnya dari yang datang kemarin dari ex-nya di KPK ini. Bahkan sebelumnya saya sudah coba konsultasi sih dengan KPK adanya kasus ini. Saya langsung konsultasi. Selain saya konsultasi waktu itu menyampaikan ke Komisi 3, saya juga konsultasi ke KPK. Nah apa waktu itu Mas Win, kata KPK-nya seperti apa? Wah ini pelapor, Oh pelapor ya? ini nggak masuk. Nah itu yang membuat Mas Win semakin yakin ya dengan Saya semakin mendampingi yakin Ibu Nur ketika Hayati. kemudian saya minta bukti-bukti semua dan ternyata rapi sekali beliau. Iya. Jarang sekali saya melihat tuh di pemerintahan desa itu. Dan saya cek ke teman-teman yang perangkat baru ya, yang 2020 ya. Iya, betul. Yang kan banyak nih yang lama keluar gitu kan. Itu cerita yang lucu. Ini selalu ribut ngingetin kaur-kaur itu. Pokoknya nanti kalau uangnya mau diminta siapin ini ya. Di bank itu sampai katanya di bank itu satu beli materai, satu beli buku untuk kas itu langsung stempel. Karena nanti sudah tahu itu. Jadi setiap hari ini pencairan itu udah teriak-teriak beliau. Bahkan kata-kata kasar. Ada cek komunikasi WA personal, status-status ya. Bahkan di grup desa dianjing-anjingkan. Iya. Dan agak aneh lah kalau ngomong soal perilaku lah ya, karena memang banyak sekali kasus yang muncul. Kami lihat ada LP dari kasus tanah, penipuan, dan terakhir kemarin ada surat ke desa itu ada gugatan soal rumah yang ditempati juga. Dan sebelumnya beliau posisi kan sedang menjalani hukuman kan ya dengan kasusnya gitu. Jadi ketika ngomong soal justice kolaborator, ya faktanya kemarin sidang
belum ada penasihat hukumnya. Mungkin belum didaftarkan di pengadilan atau Ya. kurang paham. Jadi bagaimana mau kembali menyeret Ibu Nurhayati sementara dia sendiri punya banyak kasus di. Nah itu kami dapat beberapa bukti LP. Iya. Kami ada temen yang ngasih gitu. Mas Win, ini ada LP ini, loh, atas nama yang bersangkutan. Ya. Nah ketika dia masuk tahanan itu kasus apa, Mbak Nur? Penipuan. Oh penipuan, jadi bukan kasus Pemdes ini? Bukan. Bukan. Sudah sedang di dalam ya? Eh, Sempat keluar? enggak sempat keluar. Kasus yang sekarang masuk pun itu boleh dibilang lama juga. Lama. Karena pelaporan itu kan di 2019. Pak Kuwu masuk itu setelah di demo. Di demo. 1 minggu setelah demo, Pak Kuwu baru dijemput. Kasus apa itu? Demo apa itu? Kalau demo semuanya tentang Ada keluhan demo soal tanah. keluhan di masyarakat, karena memang masyarakat pelayanan. juga sudah capek dengan tingkahnya Pak Kuwu kan. Nah, setelah 1 minggu dari demo itu Pak Kuwu, tapi itu juga nggak dijemput, ditipu dulu prosesnya, karena kabur-kaburan terus Pak Kuwu itu kan. Nah, mungkin kepolisian punya taktik tersendiri kan, karena memang ini orang ini licin gitu kan. Jadi bukan dijemput tapi beliau datang sendiri. Datang sendiri. Menyerahkan diri ya. Iya, tapi nggak tahu proses apa sih pemanggilannya seperti apa. Cuma di situ kalau nggak salah itu bukan pemanggilan kasusnya beliau, yang lain gitu kan. Beliau datang sendiri, ternyata itu diserahkan ke kejaksaan waktu itu. Dan pas waktu beliau itu dipanggil di kecamatan itu sedang ada proses pemeriksaan dari inspektorat. Di situ saya bingung sama sekdes karena kita nggak tahu nih LHP-nya gitu kan. Nah, saya sempat ada telepon sama Pak Kuwu nanyain LHP dari inspektorat, bilangnya belum dikasih. Saya konfirmasi lagi ke kecamatan, ternyata sudah diambil sama Pak Kuwu. Saya balik telepon lagi ke beliau kan, baru dia ngaku, oh iya Bu Ben katanya, bukunya ada sama saya. Lupa kenapa tadi nggak ngaku, kata saya tuh kan. Kalau memang sama Bapak sini bukunya, karena saya mau diperiksa gitu kan. Gitu kan. Oh ya nanti Pak Kuwu lagi di luar sebentar. Gak taunya beliau itu ada di kejaksaan sudah. Dan udah dari hari itu sudah nggak pulang sampai hari ini. Langsung ditahan berarti ya? Langsung ditahan. Tuh. Dan apa rencananya ke depan ini, Ibu Nur, Mas Win, ada rencana nggak soal kasus ini? Atau hanya menunggu panggilan jadi saksi? Kalau kita tetap kita tetap prinsipnya Bu Nur ini kita semangati. Beliau kan sudah menjadi presiden bahwa jangan takut lapor gitu. Yeah. Karena pada akhirnya negara hadir. Negara hadir dan negara bertanggung jawab. Saya rasa sikap kepolisian dan sikap kejaksaan itu luar biasa dan itu patut diapresiasi. Karena dalam status tersangka itu kan belum sebagai terpidana atau belum. Artinya ketika mereka menyadari ada situasi ini, ya keren menurut saya ketika kemudian diakui dan memang ini ada kelalaian dan kemudian alat buktinya dilengkapi dan memang faktanya kemudian beliau tidak bersalah. Kami akan kawal terus Bu Nurhayati sampai perkara ini inkrah, beliau memberikan kesaksian. Kami juga berharap LPSK tetap masih dalam ruang lingkup programnya kan, dan terutama ke kejaksaan dan kepolisian kami ngucapin terima kasih. Mereka sudah bekerja luar biasa. Sekali lagi ini adalah bagian dari proses penegakan hukum. Jadi SKP 2 itu juga penegakan hukum. Mana yang benar, mana yang tidak. Ya alhamdulillah terbukti kan, artinya Bu Nurhayati akhirnya kemudian
dibebaskan dari status sebagai tersangka dan ini menjadi presiden baik. Siapapun orang-orang baik yang ingin melaporkan ke penegak hukum nggak boleh takut lagi, Iya. gitu. Jangan takut lapor. Ya benar ya. Betul. Jadi menegakkan hukum bukan berarti menjadikan seseorang tersangka kemudian sampai di penjara ya. Ya betul. Tapi harus ada sikap koreksi apakah ini pantas menjadi tersangka. Betul. Kalimat yang paling tepat itu adalah menegakkan hukum itu tidak boleh dengan cara melanggar hukum. Iya. Betul. Jadi menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum. Ibu Nur terakhir nih mau ngucapin terima kasih ke siapa nih dalam kasus ini ya yang Sebenarnya banyak yang mau saya ucapin terima kasih kan. Karena memang banyak pihak yang membantu saya gitu kan sampai saya terlepas dari status tersangka gitu kan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung, Kapolri, Kapolres, Kajari, kan, terus tim kuasa hukum saya gitu kan, terus media, terutama media kan yang mengawal terus kasus saya gitu kan, dan masyayikh yang ada di Cirebon, karena berkat doa beliau juga masalah saya bisa terlepas gitu kan, karena doa tanpa usaha kurang maksimal, usaha tanpa doa juga sama sebaliknya kan. Keluarga saya, teman-teman perangkat desa semua, saya ucapkan terima kasih atas support dan doanya gitu kan, terutama yang paling penting tim kuasa hukum saya gitu kan. Nggak kena lelah gitu kan untuk membantu saya gitu, dan alhamdulillah mereka juga bekerja ikhlas loh Pak, gitu kan. Bekerja ikhlas untuk membantu saya gitu. Oke. Jangan takut lapor. Jangan Dan takut satu lapor. lagi ya, jangan takut lapor, yuk sama-sama kita selamatkan uang negara yang memang notabene untuk masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada netizen yang luar biasa ikut membantu Ibu Nur mencari keadilan. Terima kasih Mas Win. Siap, Ibu Nur, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.